Ketika adik saya atau sahabat saya NM ini menyampaikan di media sosial bahwa tidak lagi mengakui Loli sebagai anak, begitu ya? Kalau saya tidak salah, begitu ya? Dan bahkan kalau saya tidak salah dengar, tidak salah lihat, dikeluarkan dari warisan, betul ya? Betul. Dan juga dikeluarkan dari kartu keluarga. Nah, di sini saya sebagai seorang ayah dari anak-anak saya, yang saya juga punya sejarah berpisah dengan ibu dari anak-anak saya mulai melihat, loh ini serius banget ya, kok sampai harus dikeluarkan dari kartu keluarga, diputus dari harta warisan dan lain-lain. Tapi saya sekali lagi melihat bahwa keseriusan persoalan ini tidak terbayangkan oleh saya kalau saya nanti akan menjadi bagian yang akan mencoba membantu penyelesaian masalahnya. Itu yang terbayang. Kenapa saya sampaikan ini kepada teman-teman semua? Karena sebagai seorang lawyer profesional, saya doktor, saya harus merunut statement saya dan saya harus kaji apa yang harus saya sampaikan ke publik. Kenapa? Karena kalau saya salah berstatement akan berimplikasi bagi saya, keluarga saya, tim saya, dan juga bagi keluarga Fadel dan lain-lain. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia semua. Nah, ini saya kebayang, ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China, saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi dan membantu. Yang tadinya itu rencananya bukan Fadel sendiri, tapi barengan dengan Loli, betul ya, begitu ya? Barengan dengan Loli. Nah, terus saya diskusi dengan keluarga, kemudian anak saya, semua mengatakan jangan dibantu, jangan dibantu. Nah, naluri saya, kalau saya tidak bantu ini anak, sementara saya disumpah sebagai seorang lawyer untuk membantu orang yang pantas dan patut untuk dibantu, maka siapa yang harus bantu dia? Kan begitu ya Dinda ya? Karena pengacaranya Bangkit dan teman-teman sudah mengatakan bahwa Bang, kami sudah tidak kuat menghadapi ini. Bukan berarti Rasman kuat, bukan. Tapi mereka perlu sharing dengan saya. Nah, karena itu saya
persilakan datang ke rumah dengan keluarganya. Maka saudara Bangkit, saudara Hutasoi, saudara Luis dan Nanda itu datang bersama dengan Fadel, bersama dengan Martin abangnya, bersama dengan Bintang abangnya, bersama dengan Ibu Titin ibu kandungnya, bersama dengan Pak Umar orang tua kandung. Jadi lengkap. Dan saya memberi syarat kepada mereka supaya teman-teman catat 3. Baru saya mau. 1. Sampaikan semuanya secara jujur dan terbuka. Dan kalau apa yang kamu sampaikan ini besok-besok bohong, saya orang pertama yang akan menyuruh kamu diproses hukum. Begitu ya. Dia mengatakan bahwa bersumpah apa yang dia sampaikan kepada saya seluruhnya benar tanpa rekayasa dan akan dia sampaikan juga di sini. Dan semua konsekuensi hukum dari apa yang disampaikan oleh Fadel dia sanggup menanggungnya. Pertanyaannya, kalau dia tidak bersalah, kan tidak mungkin dipaksa untuk dia bersalah. Karena konteks hukum kita mengatur fakta sun potentiora verbis, bahwa orang yang tidak melakukan perbuatan meskipun itu dilakukan kata-kata oleh 1000 orang akan dipatahkan oleh 1 yang melakukan perbuatan itu benar atau tidak. Teori hukumnya begitu. Nah, karena itu teman-teman semua, Fadel bercerita kepada saya di depan kawan-kawan semua. Dia memenuhi syarat itu. Syarat yang kedua, bahwa seluruh pertemuan itu didokumentasikan. Jujur, saya tidak mau terjadi seperti iklim hakim. Di sini juga preskon, hadir, tanda tangan kuasa. Belakangan bilang tidak tanda tangan kuasa. Saya belajar dari masalah itu. Dan itu dipenuhi. Sehingga semua didokumentasikan oleh tim saya dan keluarga. Yang ketiga, bahwa tidak akan mencabut kuasa. Kalau mencabut kuasa, besok ada negosiasi di belakang layar, kita ditinggal bahkan menjadi bermusuhan. Cukup sekali saya nongolongi orang yang bernama Iklim Hakim, akhirnya saya laporkan dia ke Polda. 3 ini dipenuhi, karena itulah kita maju pada hari ini. Baik teman-teman media, to the point. Tunggu. Dengar, ya, kalian jangan desak. Iya, dengar dulu. Bukan, prolognya masih jelas dong. Biar dengar dulu, saya jelasin biar kalian tangkap. Poinnya adalah kalian ajarin saya harus Dek, tolong saya juga 12 tahun wartawan. Dengar dulu, saya harus membingkai kata-kata saya untuk melindungi saya dari hukum. Harus pahami itu. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan 1, bahwa saudara Fadel tadi malam resmi memberikan kuasa terkait dengan laporan polisi adik saya artis NM di Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan tersebut adalah dalam dugaan melakukan dan atau menyuruh melakukan aborsi. Yang kedua, dalam dugaan memaksa dan atau melakukan persetubuhan dan atau melakukan pencabulan dan kekerasan. 2 ini, betul? Yang kalian tahu 2 kan? Ya, betul ya? Betul. Nah, 2 ini, saudara-saudara, ini bukan perkara yang ringan. Kalau dilaporkan saudara Fadel dalam dugaan melakukan pencabulan dan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur, pertanyaannya, bagaimana cara membuktikannya?
Ini bukan perkara yang ringan. Jadi kalau ada bahasa dari adik saya NM yang mengatakan, saya pastikan bahwa Fadel dan keluarganya akan masuk penjara, saya bingung. Karena menurut saya, yang berhak mengatakan dan menyatakan orang masuk penjara adalah hakim, bukan aktor, bukan artis, bukan lawyer, bukan polisi, dan bukan jaksa. Saya nggak ngerti maksud dari kata-kata NM ini. Saya nggak mau sebut inisial yang terlalu panjang. Kok NM seberani itu mengatakan? Apakah hukum sudah diatur-atur? Saya pastikan, karena saya orang yang berkecimpung, dan kalian semua tahu saya pendukung Polri dalam penegakan hukum, maka Polri, saya yakin lewat kesempatan ini, Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Kabareskrim, Pak Irwasum, Pak Kadipropam, Kapolda Metro, Kapolres Jakarta Selatan, dan Kasat akan on the track dalam menjalankan proses hukum terhadap klien kami. Dan saya yakin itu tidak akan membelok. Jadi kalau ada sebutan bahwa ada dugaan menyuruh dan atau melakukan secara keras atau kekerasan untuk melakukan pencabulan, harus dapat dibuktikan melalui rekam medik yang komprehensif. Yang membuat saya bertanya-tanya, bagaimana caranya menguji itu? Kalau orang melakukan pencabulan atau kekerasan, katakanlah di kasus Vina yang heboh kemarin, itu sperma itu hanya bisa diuji waktunya tidak kurang dari 2 minggu, begitu ya Mas? Nah sekarang ini sudah berapa lama? Kalau itu mereka lakukan, tapi menurut saudara Fadel dan juga orang tuanya dan juga kakaknya, bahwa Fadel tidak pernah berhubungan badan, tidak pernah berhubungan intim, tidak pernah menyetubuhi, tidak pernah mengeluarkan sperma dia ke dalam kemaluan saudara Loli dalam hubungan mereka selama berpacaran. Benar? Nanti tegasin ya, jelas. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa dugaan menyuruh atau melakukan aborsi, pertanyaannya, di mana dilakukan aborsi itu? Di mana tempatnya? Siapa yang melakukannya? Apakah Loli sendiri atau ikut saudara Fadel, atau ada klinik yang ilegal yang melakukan itu, atau dokternya siapa? Jadi nggak bisa main sebut-sebut begitu saja. Walaupun dalam konteks penegakan hukum, pelaku dan yang menyuruh itu sama-sama kena. Artinya Loli juga masuk karena dia melakukan. Artinya Fadel juga masuk. Nah, poin yang kedua ini juga Fadel mengatakan tidak pernah menyuruh, karena dia tidak pernah memasukkan, mohon maaf, zakarnya kalau bahasa Arab, kemaluannya kepada kemaluannya Loli. Tidak pernah. Maka kalau itu ada aborsi, siapa yang aborsi itu? Nah, yang ketiga, pendukung dari statement kami, bahwa menurut teori kesehatan, kebetulan anak saya dokter, saya tanya, bagaimana dengan memeriksa rahim seseorang? Kalau rahim seseorang dilakukan aborsi atau dikurek, diperiksa dengan tes PET, itu 1 bulan atau 30 hari pasti masih positif. Sekarang pertanyaannya,
kapan diperiksa dia positif? Oh, lalu kemudian ada kemarin dia posting, kok apa gua ada kuning-kuning gitu ya TSP. Itulah polosnya dia. Nah, tapi bagaimana dengan hubungan mereka selama ini? Saya nanti akan suruh dia jelaskan kepada kalian. Sebelumnya nanti akan ada penjelasan sedikit dari teman-teman saya. Tapi yang pasti, kedua tuduhan ini dibantah